Birumu menenangkanku. Birumu membuatku kagum. Birumu menyambut hangat negeri surga bahari. Merasakan deburan ombak dan semilir angin yang hilir mudik di pulau legendaris tercetak abadi dalam mata uang Rp1.000. Selamat datang di Desa Wisata Akabai Maitara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang pengembangan perencanaan Kepulauan Maitara di Kota Maluku Utara. Halo, perkenalkan nama saya Erina Aurel Deva dengan NIM 11123000112. Halo, perkenalkan saya Diantur Agiza, NIM terakhir 131. Hai, perkenalkan nama saya Amira Oliasari dengan NIM 11123000125. Halo, perkenalkan nama aku Nurlayati Makfiro dengan NIM 11123000113. Halo, perkenalkan nama saya Nirina Aisyah dengan NIM 112300118. Wilayah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah daratan. Tantangan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan akses transportasi, ketergantungan pada laut, keterisolasian wilayah, serta kerentanan terhadap perubahan lingkungan dan iklim. Maitara sebagai bagian dari wilayah kepulauan memiliki posisi strategis karena berada di antara Pulau Tidore dan Pulau Ternate. Letak geografis ini menjadikan Maitara memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam konteks pengembangan wilayah berbasis kelautan, pariwisata, dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan wilayah kepulauan di Maitara perlu dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Existing wilayah Kepulauan Maitara. Secara fisik dan geografis, Desa Maitara merupakan wilayah kepulauan dengan dominasi kawasan pesisir dan laut. Mata pencaharian utama masyarakat adalah nelayan dan petani, yang menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam laut dan pesisir. Dari sisi potensi, Desa Maitara memiliki wilayah perairan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, pantai berpasir putih, serta panorama alam yang menjadi ikon wisata Maluku Utara. Selain itu, budaya lokal seperti tradisi falak, kulit bugam, serta aktivitas gotong royong masih terjaga dengan baik secara model sosial pengembangan wilayah. Namun, kondisi existing menunjukkan masih terbatasnya infrastruktur dasar wilayah kepulauan seperti transformasi laut yang belum terjadwal, fasilitas dermaga yang sederhana, akses jalan desa yang terbatas, serta jaringan telekomunikasi yang belum rata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata Maitara belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengembangan wilayah kepulauan Kota Tidore Kepulauan secara menyeluruh. Permasalahan pengembangan wilayah kepulauan. Dalam konteks perencanaan pengembangan wilayah kepulauan, Desa Maitara menghadapi beberapa permasalahan utama. Pertama, konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Ketergantungan pada transportasi laut menyebabkan mobilitas penduduk, distribusi barang, dan arus wisata menjadi tidak stabil, terutama saat cuaca buruk. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan, rendahnya kapasitas perencanaan lokal, serta belum optimalnya peran kelembagaan desa dan kelompok masyarakat menyebabkan pengembangan wilayah belum berjalan secara terarah. Ketiga, tekanan terhadap lingkungan pesisir dan laut. Pengelolaan sampah, degradasi terumbu karang, serta potensi konflik pemanfaatan ruang pesisir menjadi tantangan besar dalam pembangunan wilayah kepulauan yang berkelanjutan. Keempat, ketimpangan pembangunan antar wilayah. Di antara wilayah kepulauan seperti Maitara masih tertinggal dibandingkan pusat kota dan wilayah daratan. Berikutnya, strategi perencanaan pengembangan wilayah kepulauan. Perencanaan pengembangan wilayah kepulauan di Desa Maitara harus mengedepankan pendekatan spasial, sektoral, dan partisipatif.
Strategi pertama adalah meningkatkan konektivitas wilayah melalui perbaikan sarana transportasi laut, penggunaan fungsi dermaga, serta integrasi Maitara dalam sistem transportasi antar pulau Kota Tidore Kepulauan. Strategi kedua adalah penguatan ekonomi lokal berbasis kepulauan, seperti perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, dan pengembangan UMKM berbasis sumber daya lokal. Strategi ketiga adalah penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal melalui pelatihan perencanaan desa, pengelolaan usaha, serta penguatan peran Pemdarwis dan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi wilayah. Strategi keempat adalah pelindungan lingkungan pesisir dan laut melalui penataan zonasi ruang pesisir, konservasi ekosistem laut, serta edukasi masyarakat mengenai pembangunan wilayah kepulauan yang berkelanjutan. Berikutnya, penutup dan arah kebijakan. Sebagai penutup, perencanaan pengembangan wilayah kepulauan di Desa Maitara merupakan bagian penting dari upaya pemerataan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan. Dengan perencanaan yang terarah, terintegrasi, dan berbasis potensi lokal, Desa Maitara dapat berkembang menjadi wilayah kepulauan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pengembangan wilayah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pelestarian lingkungan pesisir, serta penguatan identitas budaya lokal. Melalui sinergi antar pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Desa Maitara memiliki peluang besar untuk menjadi contoh pengembangan wilayah kepulauan yang berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.